Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di subuh yang penuh berkah, masjid yang penuh berkah, tema kita 10 poin ya. Renungan selama belajar agama. 10 poin yang mungkin kita perlu merenungi kembali, perlu tilas balik. Mungkin juga 10 poin ini menjadi titik balik mengenang masa di awal-awal hijrah dulu, di awal-awal belajar agama. Setelah di antara kita ada yang belajar agama atau ngaji sudah 5 tahun ya. Ada yang belajar agama juga 10 tahun ya. Ada yang ngaji sudah puluhan tahun belajar agama. Sudah sekian belas tahun mungkin ya, kita merubah penampilan ya. Berusaha melaksanakan berbagai macam sunnah. Ini alhamdulillah sudah mencontoh Nabi, meneladani Nabi, memelihara jenggot ya. Celana di atas mata kaki. Yang akhwat sudah berjilbab, menutup aurat dengan sempurna, menjaga kehormatan, sampai merubah perkataan kita ya, menjadi afwan, syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fik. Ya. Sudah sekian lama kita belajar agama, mungkin saatnya kita merenungi ya. Merenungi kembali, terutama selama perjalanan kita belajar agama ini. Bisa jadi waktu berlalu ya, masa berjalan, dan fatala alaihimul amad, bisa jadi suatu kaum waktu berjalan begitu lama bagi mereka, faqasat qulubukum, kemudian hati menjadi keras dan air mata menjadi kering, serta jiwa yang menjadi semakin tamak dengan dunia. Dan kita tilas balik lagi kemana air mata yang dulu ya. Air mata di awal-awal hijrah yang mudah mengalir karena Allah di saat kesendirian dan di saat berkhulwat, serta hati yang lunak serta lembut akan kebaikan serta nasihat ya. Ya, itulah air mata yang dirindukan, terutama di awal-awal hijrah dan di awal-awal belajar agama. Judulnya ini ya, 10 renungan belajar agama. Ini Masya Allah ya, panitia memilihkan ya. Panitia di Tarakan ini memilih 10 ya. Jadi begitu keluar poster langsung ada judulnya, Masya Allah ya. Ternyata pada memilih yang ini. Jadi ini pernah saya bawakan 10 renungan ini ya. Tepatnya ini artikel ya. Artikel yang saya tulis di website pribadi muslimafiyah.com. Ini artikel
saya tulis tahun 2011. Berarti sekitar 13 tahun yang lalu artikel ini. Tepatnya 27 Ramadan. 27 Ramadan ya, insyaallah. Malam yang paling diharapkan, Lailatul Qadar. 27 Ramadan 2000, kalau Masehinya 2011. Ya, hampir 13 tahun yang lalu ya, saya menulis 10 renungan belajar agama dengan judul yang asli. Judul aslinya adalah 11 kesalahan yang mungkin sering dilakukan oleh teman-teman yang baru belajar agama. Dan 10 poin ini sebenarnya adalah pengalaman pribadi saya. Setelah belajar agama sekian lama, barulah tertuang dalam sebuah artikel. Jadi ada judul aslinya 10 kesalahan yang mungkin sering dilakukan oleh teman-teman yang baru belajar agama. Seiring berjalannya waktu, saya publis artikel ini, dibaca. Ternyata komentar yang membaca 10 poin ini bukan hanya dilakukan oleh orang yang baru ngaji, tapi ternyata yang sudah lama ngaji juga masih, katanya Ustaz. Ya, sehingga ini jadi poin kita bersama ya. Jadi renungan. Dan 10 poin ini pernah saya lakukan semuanya. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari kesalahan, dan saya juga terus sampai saat ini memperbaiki diri. Ya, Nabi SAW bersabda, kullu ibni Adam khata'una wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap Bani Adam pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik yang salah adalah yang segera bertobat dan sadar kalau dia salah, sehingga tidak terjerumus dalam jahil murakkab. Ya, dia kata penjelasan dari jahil murakkab, dia salah tapi tidak tahu dan tidak sadar bahwasanya dia itu sedang salah. Ini namanya jahil murakkab ya. Kalau jahilnya orang awam, jahil basit. Ada 10 poin. Ya, 10 poin, dan saya tulis di artikel tersebut, kami sempat melakukan 10 kesalahan ini karena kebodohan kami akan ilmu, dan kami berbagi, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama. Ya, 2011 artikel ini, dan saya mulai mengenal sunnah, alhamdulillah, mengenal cingkrang dan sebagainya ketika SMA ya, tahun 2001. Setelah 10 tahun perjalanan berarti. Jadi setelah 10 tahun perjalanan baru bisa sadar dari kesalahan, Masya Allah. 10 poin ini ya kita sebutkan dulu, mudah-mudahan bisa kita bahas semuanya, karena setiap poin penjelasannya lumayan panjang, Masya Allah. Ya, ini lumayan panjang, Masya Allah. Jadi poinnya, dan ini bisa didapatkan artikelnya, Insya Allah. Ya, artikelnya bisa didapatkan di muslimafihah.com ya. Tinggal diketik aja 10 kesalahan ya, belajar agama. Poin yang pertama, ketika ngaji merasa lebih tinggi derajatnya dan merasa
sudah naik tingkat hanya karena baru mengenal atau baru mengilmui tentang manhaj yang benar. Jadi poin yang pertama, ketika baru ngaji dan baru belajar agama dan baru mengenal ya manhaj yang benar, insyaallah, alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Mengenal sunnah, mengenal manhaj ahlu sunnah, ini nikmat yang sangat besar dan anugerah terbesar dalam hidup, karena kita beragama sesuai dengan metodologi yang benar ya. Menggunakan dalil, menggunakan logika yang benar, sahih, mantik as-sahih. Ini anugerah terbesar, insyaallah. Nikmat paling besar mengenal sunnah, alhamdulillah. Tapi bisa jadi sebagian kita baru mengenal, baru tahu, itu sudah merasa derajatnya lebih tinggi, merasa kedudukannya lebih tinggi, padahal baru mengenal, baru tahu. Dan nanti kita jelaskan, padahal yang dinilai adalah amalnya, bukan sekedar tahu dan hijrah. Allah berfirman, jazaan bima kanu ya'malun, balasan bagi yang beramal. Allah tidak berfirman jazaan bima kanu ya'lamun. Allah berfirman ya'malun, bukan ya'lamun. Allah berfirman balasan bagi yang beramal, bukan yang mengetahui. Dan ini pun menjadi introspeksi bagi kita bersama, karena kebanyakan kita ini bisa jadi, termasuk saya, ngaji hanya menambah ilmu tapi tidak bertambah amal. Semangat ngaji sana sini, kajian kesana kesini, dikejar semuanya. Ini bagus, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan mengamalkan. Share ilmu sana sini, ya, berbagi di grup WhatsApp, ya, semua di share pokoknya ilmu, ya, tapi kita lupa bahwasanya ilmu adalah wasilah, wal ghayah al amal, dan tujuan adalah amal. Ini poin pertama, ada syarahnya, ada penjelasannya insyaallah. Poin yang kedua, terlalu semangat ya, atau overdosis bahasa kita ya. Terlalu semangat menuntut, overdosis menuntut ilmu agama di awal-awal ya, sampai lupa kewajiban yang lebih wajib, atau di awal-awal ngaji ya belum paham fikih prioritas. Jadi belum paham ya. Ini disebabkan karena begitu ngaji tidak terstruktur, tidak taksilin. Begitu ngaji, terlebih di zaman ini ya, belajar agama bisa online, bisa baca artikel, bisa belajar dengan YouTube, Google, Chat GPT, ya, sehingga tidak belajar dengan terstruktur. Yang katanya ulama wajib kita belajar dengan cara taksili,
dari dasar, sehingga fikih prioritas ini kita lupakan. Mana yang paling wajib, katanya ulama, al-aham fal-aham, ibda, mulailah dari yang paling wajib, paling penting sampai yang paling penting. Ya, dimulai dari yang paling penting dulu, dari baru yang paling penting. Fikih prioritas, yang wajib dan sebagainya. Contohnya, ya ini poin kedua ini saya jelaskan insyaallah. Bismillah. Ya. Contohnya ya poin kedua. Nanti ingat ini masih ada syarah panjang ya. Poin yang kedua, contohnya terlalu semangat atau overdosis ya, karena sampai melupakan kewajiban yang lain. Saya tulis artikel ini baru lulus kuliah. Jadi ada begitu belajar agama kita dulu, mahasiswa di Jogja ya. Sebagian mahasiswa dulu kita baru ngaji, begitu belajar agama, begitu ngaji, langsung menghadiri berbagai macam majelis ilmu. Dikejar semuanya. Belajar ke sana, belajar ke sini, sampai keluar kota pun belajar. Masya Allah, sebenarnya ini bagus. Bagus sebenarnya. Tetapi melupakan kewajiban yang lebih wajib, yaitu belajar di kampus, belajar kuliah, yang dimana kalau saya waktu itu fakultas kedokteran ya, karena di zaman saya ada yang keluar dari kampus fakultas kedokteran, angkatan saya juga ada yang keluar ya dari kampus kedokteran karena ingin belajar agama katanya. Dan sebagian lagi belajar ya, kajian ke sana, kajian ke sini, sampai lupa dengan kewajiban. Karena kalau kita statusnya sebagai mahasiswa kuliah umum, misalnya saya fakultas kedokteran atau fakultas teknik, ya, maka di antara kewajiban dia adalah belajar menunaikan amanah orang tuanya, karena orang tuanya bekerja, berpeluh di daerahnya, menaruh harapan yang besar, bahkan bisa jadi kebanggaan. Dia kirim anaknya untuk ke kota Jogja untuk belajar ilmu umum, ya, untuk menunaikan ilmu, ya. Jadi itu amanah orang tua yang wajib ditunaikan, wajib ditunaikan. Ya, apabila dua-duanya seimbang ditunaikan, alhamdulillah. Tetapi terkadang sampai melalaikan kewajiban yang lain, sehingga orang tuanya berharap setelah belajar, dia di Jogja sedang belajar ilmu teknik, sedang belajar ilmu kedokteran, karena dikirim oleh orang tuanya untuk belajar, ternyata di Jogja terlalu banyak ngaji kanan kiri. Ini bagus, tapi lupa dengan kewajiban, sehingga IP-nya, ya, IP tahu ya jemaah ya, sehingga IP-nya jeblok. Dulu bahasa kita namanya nasakom, nilai 1 koma. Ketika ditanya oleh orang tuanya IP berapa, mulailah dia sembunyikan, akhirnya ketahuan, sehingga ya jangan sampai
merasa aneh kalau orang tuanya malah menyalahkan ngajinya, menyalahkan jenggotnya, menyalahkan cingkrangnya, menyalahkan cadarnya. Jadi jangan sampai keliru ya, dan ini secara ilmu tabi'i atau psikologi wajar orang tuanya mengambil kesimpulan seperti itu. Kok setelah ngaji, setelah cingkrangan, setelah jenggot, setelah cadar, ya kuliahnya jadi jelek, berarti ini yang menghambat, sehingga orang tuanya anti dengan sunnah. Ini jadi evaluasi, dan ini perkataannya Syekh bin Baz. Terkadang orang memusuhi sunnah bukan karena sunnahnya, tapi karena penampilan kita dan akhlak kita, dan pas kita jenggot dan cingkrang. Kita hati-hati. Demikian juga dengan menerapkan ilmu agama, lupa dengan kewajiban yang lain. Sebagian lagi kita dapati, ya dulu ya, saya kurang tahu apakah sekarang masih ada apa tidak, sebagian dari suami begitu belajar agama sibuk dengan pengajian kesana kesini, menjadi panitia kajian di sana kesini, menjadi panitia daurah, mengurus dakwah, mengurus masjid, rapat sampai malam, ya, tapi lupa dengan kewajiban yang lebih wajib, yaitu mencari nafkah dan mendidik anak dan istrinya. Program di luar dakwah banyak, ya, rapatnya juga kenceng, ya, kemudian mengatur program dengan baik, program dakwah, program masjid, program bantuan sosial, program ini dan itu, tapi program di rumah tidak ada. Program setoran hafalan dengan anak-anak, ya, program mengatur, membantu anak-anak mengerjakan PR, bonding dengan anak, menunaikan hak istri, ngobrol di malam-malam hari. Ini lebih wajib. Nanti ada penjelasan. Ya, jadi lupa dengan pekerjaan utama dia, mencari nafkah. Ini lebih wajib. Bagus kajian sana sini, aktif sana sini, bukan tidak bagus. Tapi jangan sampai kita lupa dengan kewajiban yang lebih wajib. Itu contoh poin yang kedua. Ya, ingat keluarga lebih utama. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah berfirman dalam Al-Quran, berikan peringatan dulu. Wa anzir, berikan peringatan kepada keluarga yang terdekat dulu. Dakwah, mengajarkan kebaikan, ya, kemudian menebar manfaat. Yang pertama dulu di mana? Di rumah dan di keluarga. Jangan sampai kita salah prioritas. Ya, salah prioritas. Ketika saya menyampaikan poin ini, ya, ini pernah saya bawakan ya, kajian ini. Begitu selesai kajian langsung datang seseorang, Ustadz, poin 2 tadi mengena banget. Ya, ketika mendengar poin kedua, saya teringat seseorang dan berharap dia datang. Karena setelah ngaji, setelah belajar agama, dia merasa tertinggal jauh sehingga memutuskan masuk pondok pesantren. Pengen mondok, padahal dia punya istri dan punya anak. Ya, anak istrinya ya harus dikasih perhatian. Ya, dia bakal tinggal mondok ya.
Ini tentu butuh pertimbangan yang banyak. Poin kedua. Poin yang ketiga, terlalu kaku dalam menerapkan ilmu agama. Padahal Islam adalah agama yang mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak belajar terus dan mencukupkan diri, serta tidak musyawarah dengan ahli ilmu. Jadi yang ketiga, kaku dalam menerapkan ilmu agama. Ya, padahal Islam agama yang mudah. Sehingga setelah ngaji sesak, sempit, susah, karena dan tidak memusyawarahkan. Contoh misalnya, di artikel itu saya contohkan, para akhwat misalnya, dua sunnah yang menjadi ciri khas Ahlus Sunnah. Pertama, cingkrang cadar. Saya bawakan contoh di artikel tersebut. Pertama, cadar mungkin ya. Begitu awal ngaji, alhamdulillah ya, akhwat memakai cadar. Alhamdulillah, ini kemuliaan, puncak kemuliaan seorang muslimah memakai cadar. Karena wajah adalah fitnah terbesarnya laki-laki. Kalau lihat perempuan, wajahnya dulu. Ya, wajahnya dulu. Ya, meskipun kukunya bagus, pedicure, manicure gitu ya. Kuku 90, ya, betis 95, ya, body 95 juga, wajah 50 nggak jadi, ya, hilang langsung. Jadi yang dari bawah itu masya Allah, masya Allah, masya Allah, sampai atas astagfirullah, nggak jadi. Wajah memang. Itu kenapalah disebut pakai cadar. Alhamdulillah pakai cadar. Tetapi bentuk kaku dalam menerapkan ilmu agama. Karena dulu ini artikel baru saya selesai kuliah ya. Jadi contohnya banyak mahasiswa dulu. Atau sebagian sekarang katanya masih update gitu ya. Ketika akhwat belajar agama, saking semangatnya, langsung pakai cadar. Kira-kira setelah memakai cadar, tentu terjadi pergejolakan. Terjadi pergejolakan. Pertama di keluarga, yang kedua di lingkungan tempat kerja kalau dia kerja. Pergejolakan. Terlebih tahun 2011 ini waktu saya nulis artikel, cadar belum menjadi tren seperti ini sekarang. Sekarang sudah jadi tren. Ya, cadar udah biasa, alhamdulillah. Jadi model, bahkan modelnya banyak. Ya, ada cadar Yaman, cadar Maroko, ada cadar khimar butterfly, bikin fly. Terlebih mengingat saya dulu ya, tahun 2000-an ada bom Bali namanya. Mungkin ada yang ingat bom Bali ya. Itu pasca terjadinya bom Bali, pelakunya cingkrang, istrinya cadaran, itu menjadi ujian besar bagi kita saat itu. Yang cingkrang sama cadaran, ujian besar saat itu. Erat kaitan dengan sekarang malah alhamdulillah ya. Sehingga
bisa dibayangkan ya, di saat itu ketika memutuskan memakai cadar, maka terjadi pergejolakan baik di keluarga maupun tempat kerja. Maka sebagian akhwat-akhwat ya dulu merasa sempit ya, merasa ini ujian berat dalam hidup. Bahkan karena belum mengenal ya, belum mengenal sunnah, belum tahu agama ini mudah. Kemudian tidak musyawarah juga, tidak ngaji terus-menerus. Karena cadar bertengkar dengan ibunya. Karena cadar dijauhi oleh keluarga. Karena cadar sampai ayahnya mengatakan saya tidak ridho sama kamu. Tapi dia bersikeras, saya ingin sunnah. Sebenarnya agama Islam mudah dan dimudahkan oleh Allah. Inna dina yusru. Agama Islam mudah. Kemudian Allah berfirman juga, wa ma ja'ala alaikum fid dini min kharaj. Dan tidaklah kami jadikan agama ini sebagai kharaj, sebagai supaya kalian sempit dalam beragama. Demikian juga Al-Quran, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini supaya kalian celaka, supaya susah. Tidak ternyata. Karena setelah belajar lagi, ini pentingnya kita belajar, kita diskusi terus dengan ahli ilmu, istiqomah. Ternyata setelah belajar, hukum cadar ada 2. Pertama wajib, yang kedua sunnah mustahabbah. Ini kalau belajar fikih lagi panjang penjelasannya. Sehingga perkara ini insya Allah layyin wa hayyin, ringan dan mudah. Kalau memang keluarga keras ya, karena terjadi pergejolakan tentu ya di keluarga, bagaimana bisa nanti sepupumu nggak kenal kamu ya, paman bibimu nggak kenal kamu cadaran terus, kumpul keluarga nggak kenal kamu. Nanti kalau kamu kecelakaan, kamu apa, gak dibantu sama keluargamu karena gak kenal, pakai cadar terus. Pergejolakan di keluarga. Kalau memang dia berkeyakinan hukumnya sunnah, maka perkara lain, hayyin, yusrun, yasir, mudah. Kalau memang sunnah hukumnya, tinggal kalau di luar pakai cadar, kalau di keluarga besar buka cadar. Hayyin, ya, mudah. Di keluarga besar buka cadar, ketika keluar pakai lagi, mudah. Kenapa harus dipersulit? Dan ini kalau kita belajar kaidah masih banyak. Ya. Masih banyak contoh daf'ul mafasid, ada kaidah daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah keburukan didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Mencegah keburukan, orang tua nggak ridho, keluarga besar juga marah, karena kita berada di lingkungan yang mungkin belum paham sunnah sepenuhnya, bahkan belum paham agama juga. Masih ingat tidak di awal-awal ketika ngaji ya, ketika bertemu dengan keluarga besar ya, ada mungkin sepupu, mungkin sepupunya nenek, mungkin siapa ya, saya salaman begini pas ketemu karena bukan mahram, saya salaman. Ada sepupu saya yang udah berumur ya, saya salaman begini.
Apa yang dilakukan? Langsung diambil tangan saya. Nggak usah kayak gitu dong. Pas kecil kamu tak timang-timang katanya. Gituin tangan saya. Jadi saya sudah begini diambil gini. Gitu kan. Kamu kita nih keluarga katanya. Gitu ya. Mereka belum paham. Tapi kita sikapi dengan senyum aja ya. Nggak usah dipelototin, jangan pelototin. Bawa hadis terus ya. Layat ana ra'sur rajul ya, lebih baik ditusuk besi daripada gitu. Jangan kayak gitu ya. Seperti itu ya di keluarga. Jadi amrun hayyin. Kenapa sempit? Kenapa susah? Sampai orang tua nggak ridho. Buka aja cadar. Di keluarga baru. Kenapa kita kaku? Ya, kaidah banyak. Ya. Dan ini yang saya terapkan kepada anak perempuan dan istri saya. Di keluarga besar buka, di luar pakai. Ini amrun hayyin, sunnah mustahabbah. Karena ingat ya, kalau dia berkeyakinan sunnah, ditinggalkan nggak apa-apa. Jangan seolah-olah merasa mencampakkan sunnah. Jangan. Amrun hayyin. Ya. Ya, seperti itu ya. Begitu juga mungkin ada yang kerja dulu ya, apalagi kerjanya pelayanan publik. Ya, bisa jadi mungkin orang nggak terima. Ya, sampai-sampai ada komentar ngapain dia cadar kayak gitu. Kalau memang dia cadaran di rumah aja udah. Ya. Amrun hayyin. Jangan sampai jangan sampai kaku dalam berdakwah. Kemudian sekiranya dilarang total, amrun hayyin. Pakailah masker kemana-mana. Mudah kan? Kemana-mana pakai masker. Mudah ini. Jangan dibuat sulit, jangan dibuat jadi ajang untuk berkelahi nyari masalah gitu ya. Karena sering kesalahan kita itu baru ngaji, ibarat pendekar baru turun gunung. Kemudian mencari siapa yang bisa saya lawan, bisa saya habisi. Ya, siapa kira-kira yang bisa saya tantang ini? Saya habisi, saya bantai dengan hujah, habis mereka semua. Itu sebagian kita seperti itu ya. Di grup WhatsApp saya bantai habis, saya keluarkan hujah terbaik saya sampai dia kicek, diem, nggak bisa jawab, habis pokoknya. Tapi di belakang layar hubungin Ustadz terus. Ya. Ustadz, tolong kirim jawaban beserta dalil-dalil yang lengkap serta hujah yang lengkap Ustaz. Saya sedang debat, tolong ya. Ustadznya nggak bisa jawab, di miss call. Ustaz, tolong kirim lengkap jawaban hujah untuk membantah kesesatan fulan. Tolong kirim, saya akan balas gitu ya. Ya, balasan serta dalil-dalil lengkap. Makanya ustadznya tinggal kirim aja gambar buku, silahkan baca ini. Ya, yang benar adalah ketika seseorang baru ngaji itu harus seperti guru TPA dan guru TK yang sabar menghadapi anak-anak kecil, sabar, ulet, telaten, lembut, penyayang. Itu kalau orang baru ngaji. Ya. Jadi saya pernah dulu ngajar anak TK, ya zaman mahasiswa, ngajar TPA, kita duduk di sini, anaknya lari sana, lari sini, lari sana, kita panggil sini, ini, sampai depan goyang kita ini. Begitu ya, baru ngaji, bukan pendekar, baru turun gunung, tapi guru TPA dan guru TK. Jangan salah prioritas. Amrun hayyin ini jadi cadar. Jangan susah, jangan sempit. Ya, ini contoh keras dan kaku dalam menerapkan ilmu agama. Ya. Contoh lagi, cingkrang. Ya, cingkrang ya. Alhamdulillah sekarang sudah jadi trendy ya. Alhamdulillah, masya Allah ya. Jadi trendy. Tapi jadinya celana cingkrang pensil. Ya, cingkrang ke cingkrang tapi ketat.
ya, karena gaya ya. Kita nggak usah ikut-ikutan. Mungkin sekarang alhamdulillah sudah jadi trendy cingkrang ya, alhamdulillah. Tapi kita flashback belasan tahun yang lalu, ujian besar bagi kita ya. Tapi saat itu ada yang kaku juga dalam menerapkan ilmu. Hadisnya man asfala minal ka'baini fa huwa finnar. Ya, apa-apa yang berada di bawah mata kaki, baik kain, sarung, tempat di neraka, baik sombong maupun tidak sombong. Penjelasan pendapat terkuat. Alhamdulillah. Dan tentunya kita kalau cinta Rasul, kita nggak usah mikir sombong nggak sombong, laksanakan aja. Ya, kalau memang berdalil saya nggak sombong, tapi kalau cinta Rasul, ya, kalau kita urusan dunia ada pertimbangan, kesini aman, kesini agak aman, kita pilih yang paling aman ini. Urusan dunia, kenapa urusan akhirat enggak? Apa susahnya naik sedikit, kan gitu. Ini alhamdulillah. Dan bentuk kakunya disebutkan dalam hadis bahwasanya celananya Nabi SAW wa izar, kainnya Nabi SAW itu tingginya setengah betis. Dalam hadis disebutkan berapa? Setengah betis. Sehingga sebagian saya lihat dari sebagian orang saat itu, teman-teman yang ngaji, ke kampus, ke tempat kerja, beneran celananya setengah betis. Kira-kira pemandangannya aneh tidak? Bagi orang awam aneh tidak? Beneran setengah betis, ngantor nih ke kampus karena ingin benar-benar melaksanakan sunnah Nabi, ingin. Gimana kira-kira? Aneh tidak? Aneh. Bahkan sebagian saat itu juga masih kaku. Ya, saya di Fakultas Kedokteran UGM ada mahasiswa sudah celananya setengah betis, ngampus dengan gamis Yaman. Tahu gamis Yaman coba? Tahu ya? Gamis Yaman, sebagian gamis Yaman, gamis Pakistan. Ya, gamis Pakistan tahu? Yang yang dia mungkin pernah lihat orang Pakistan. Ya, pakai seperti itu penampilannya, ngampus mahasiswa. Kampus pakai itu. Dan tentunya kalau dia ngantor, bisa jadi ditegur oleh siapa? Ya, oleh atasan. Ya, karena tidak rapi. Tapi karena bersikeras ingin mencontoh Nabi, ini loh, hadisnya Nabi setengah betis. Ya, akhirnya jadi masalah. Sumber konflik dan memunculkan kekakuan. Dan juga orang tua melihat aneh. Melihat aneh. Kok begini? Nah, sebenarnya kalau memang menimbulkan konflik, jangan sampai kita melupakan fikih dan kaedah-kaedah yang lain, agar menjadi hayyin, layyin, wa yasirun, wa yusrun. Ya, tidak apa-apa celana kita diturunkan lagi. Yang penting di atas mata kaki. Bahkan sebagian ulama mengatakan pas mata kaki nggak apa-apa. Pas mata kaki itu tidak apa-apa. Yang penting tidak boleh apa? Lebih, karena hadisnya man asfala minal ka'bain, yang lebih. Bahkan pas aja sebagian mengatakan boleh. Jadi kenapa sekaku itu? Ya, kita boleh melihat ke bawah, turun sedikit. Tidak apa-apa. Tidak menimbulkan konflik, tidak bikin sesek, dan aman-aman aja.
Dan setelah kita belajar lagi, justru kaedahnya disebutkan fasunnatu ayyal basar rojulu, disunahkan seseorang itu memakai pakaian yang sebagaimana dipakai oleh kaumnya, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, disebut dengan muwafaqatu qaumihi, mencocoki kaumnya. Sehingga kalau kaumnya biasa pakai pakaian itu, sunnahnya kita juga mengikuti pakaian kaum kita selama tidak menyelisihi sunnah gitu. Kita pakai. Dan sekarang alhamdulillah ya, gamis, kopiah seperti ini, bahkan apa namanya, imamah, ya, pakai simak, itu sudah biasa di Indonesia karena pengaruh sosmed. Tapi flashback, kita flashback 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, gamis seperti ini bisa jadi di sebagian daerah, kopiah seperti ini sebagian daerah menganggapnya aneh, karena pakaian muslim saat itu adalah baju koko, songkok hitam nasional, dan sarung. Kalau memang saat itu seperti itu, pakailah seperti itu. Ini sunnahnya. Ya. Jangan sampai kaku, pulang kampung langsung pakai gamis putih-putih, kopiah putih-putih. Yang bisa jadi berbeda, mencolok dari orang lain, bahkan ulama memasukkan itu sebagai libasus syuhrah, beda dengan orang yang lain. Ini bentuk apa? Kaku dalam beragama. Dan masih banyak yang lain. Contohnya, kecuali prinsip agama yang memang tidak bisa diubah. Ini namanya bukan kaku tapi bersabar. Contohnya misalnya perkara jenggot. Dulu jenggot saya juga sama. Cingkrang dipermasalahkan, jenggot dipermasalahkan oleh keluarga. Terlebih saya masuk fakultas kedokteran, satu-satunya yang masuk kedokteran di dua keluarga besar ayah ibu, mungkin harapan ya, pelihara jenggot, dan kemudian baru kejadian bom Bali. Ada yang ingat jamaah bom Bali? Hebatnya di luar pas ngebom nggak jenggotan, masuk penjara jenggotan. Ya, ini jenggotan. Ini dikritik keras oleh ibu saya dulu. Kamu ini ya anak kedokteran, sebentar lagi jadi dokter. Ini jenggot dikukur aja. Alhamdulillah saya seumur hidup nggak pernah ngurus jenggot, nggak pernah cukur aja. Kata ibu saya, bagaimana kamu jadi dokter? Itu pasien datang lihat kamu 50% sembuh, baru ngelihat dokternya doang. Jangan sampai masuk lihat kamu jenggotan keinget teroris, kan gitu kan? Ini tegur juga nih sama ibu. Ya. Tapi yang saya lakukan saat itu sabar, karena ini hukumnya wajib. Nggak ada sunnah, bukan sunnah, nggak kayak tadi. Jadi kita punya prinsip, bukan kayak tadi kita ulur-ulur sesuai dengan kaidah, prinsip. Karena pendapat ulama dua: pertama, tidak boleh dipotong sama sekali, ifa'ul lihyah, dibiarkan. Yang kedua, ada pendapat, ini perbuatan sebagian sahabat dinisbatkan kepada Ibnu Umar, boleh dipotong. Ya, sepanjang apa? Sepanjang 1 genggam, boleh dipotong. Ingat, potong bawahnya, bukan atasnya. Ya. Kalau seperti ini, maka kita bersabar. Ingat, ini semua butuh apa? Ilmu. Kenapa kita belajar terus? Oleh karena itu, poin yang keempat. Loh, ini kok sudah mau setengah 0 ya? Masih poin 4 ini.
belum disaruh lagi ya. Per nomor belum disaruh ya. Barulah kita masuk poin yang keempat ya. Poin keempat, kalau tadi kaku dalam menerapkan ilmu agama, poin keempat, keras dan kaku dalam berdakwah. Apalagi di zaman sosmed ya. Nah, ini juga perlu kita perhatikan, insyaallah. Ini kesalahan, masya Allah, di awal-awal dakwah. Poin keempat, saya kembalikan contohnya ke jenggot tadi. Tentu keluarga keras ya jenggot. Tapi jangan sampai, alhamdulillah dulu sudah belajar ya. Jangan sampai kita keras dan kaku menghadapi mereka, terutama orang awam. Jadi ketika disuruh cukur jenggot oleh keluarga, terutama ibu, ayah, yang saya lakukan saat itu hanya senyum. Senyum-senyum aja ya. Karena awam, maka saya tunjuk orang-orang yang baik menurut orang awam tapi berjenggot. Nah, saya banding-bandingkan juga. Orang-orang yang baik, sukses di mata orang awam tapi berjenggot juga. Nah, saya tunjuklah beberapa public figure loh. Itu kan gak apa-apa tuh, Bu. Public figure ya. Itu kan gak apa-apa, dia jenggotan loh, Bu. Tapi kan muncul di TV, gitu ya. Dia begitu, gak apa-apa kan? Hidupnya santai-santai aja ya, gak apa-apa. Jadi kita pun dakwah seperti itu. Karena beda pandangan orang awam dengan kita yang sudah belajar agama. Jadi pendekatannya demikian. Ketika dilarang jenggotan, dibilang, kita tunjuk tuh public figure, Bu. Bahkan saya sebut artis, saya sebut ini. Maksud saya nggak apa-apa di Indonesia seperti itu, nggak masalah tuh kan, artis ini itu jenggotan semua tuh, Bu. Tuh. Nih jenggot ya, di TV jenggotan, nggak apa-apa kan? Malah masuk TV, jadi nggak masalah, Bu. Justru pendekatannya seperti itu ya. Bagi orang awam ya, ternyata ada orang-orang di Indonesia public figure jenggotan tidak apa-apa ya. Kalau saya sebutkan namanya ini mungkin ikhwan-ikhwan pada kenal ya. Jenggotan semuanya, jenggotan ya. Sehingga masuk ke logika orang awam. Oh iya benar juga, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, coba lihat itu masuk TV malah tuh jenggotan, nggak ditangkap kan, nggak, jenggotan sama aja, jenggotan juga kayak gitu. Alhamdulillah ya. Bukan kaku dan keras dalam berdakwah ya. Ketika dibilang jenggotan, ya Allah, Bu, Nabi SAW jenggotan, Bu. Apa kita nggak ikut Nabi, nggak cinta Nabi? Saya pengen ngikutin sunnah Nabi, Nabi jenggot. Jangan sampai kita benci sunnah, Bu. Ya, jadi jangan begitu. Jangan sampai kita terusir di Telaga Kausar, Bu, karena kita benci dengan jenggot Nabi, disuruh cukur. Nah, gitu. Jangan begitu dakwahnya. Cari pendekatan yang paling bagus. Jangan sampai keras dan kaku dalam berdakwah. Ya. Jadi ketika orang awam, kita coba cari pendekatan mana yang paling bagus, muwafaqah, cari yang kita mulai dengan persamaan dulu. Sebagaimana Nabi mengatakan kepada ahlul kitab, kemarilah kita cari yang sama. Kita mulai yang sama dulu, kita sama-sama nyembah Allah. Dan ahlul kitab juga nyembah Allah sama-sama. Ta'alau ila kalimatin sawa. Kemari dengan perkataan yang sama. Jadi Nabi disebutkan dalam Al-Quran, ta'alau ila kalimatin sawa. Ya, kesini kita mulai dengan kalimat yang sama. Ya, ketika Nabi berdakwah dengan ahlul kitab, dimulai dulu dengan sama-sama nyembah Allah. Kita nyembah Allah, ahlul kitab nyembah Allah enggak? Sembah Allah tidak ahlul kitab? Yahudi, Nasrani, mereka sembah Allah juga, cuma menyembah yang lain juga kan gitu. Sama-sama. Kita mulai dari persamaan.
Kadang-kadang orang awam kita cari persamaan-persamaan dulu. Jangan langsung sampaikan hadis, sampaikan sunnah, ifa'ulih ya, larangan ini dan sebagainya. Jangan sampai muncul kata-kata benci sunnah. Ya, jadi begitu. Jangan sampai keras dan kaku dalam berdakwah. Kadang-kadang kita baru ngaji, kira-kira gimana? Langsung kaku dan keras tadi ya, seperti pendekar baru turun gunung. Masya Allah ya. Coba kita periksa grup WhatsApp kita kira-kira jemaah. Ya, sekarang kita buka grup WhatsApp kita ya. Kira-kira ada nggak di situ kita bantai habis, kita bantah, kita ini, dan semuanya modal kopas, gitu ya. Searching kopas, searching kopas, searching kopas bantai, searching kopas bantai, searching kopas bantai. Bukan itu bukan tujuan kita beragama ya. Bukan itu tujuan beragama. Tujuan kita beragama ya mendapatkan ketenangan, litaskunu ilayya, fa anzalallahu sakinata fi qulubil mu'min. Allah turunkan ketenangan kepada hati mukmin. Bukan itu tujuan kita beragama. Ketenangan, ya, kebaikan, menyebar manfaat, itu tujuan kita beragama. Jadi mulai sekarang kita jangan kaku berdakwah. Mulai deh, ta'alau ila kalimatin sawa. Nabi aja begitu kepada ahlul kitab. Mari kita mulai dengan persamaan kita. Jangan langsung langsung kontra, langsung apa, langsung ini. Masuk kampung ini benci sunnah langsung. Langsung yang cari yang kontra-kontra dulu, jangan cari yang sama-sama dulu. Kita sama-sama muslim, sama-sama sholat, ya, sama-sama membendung pemurtatan, ya, sama-sama memperbaiki ekonomi umat. Itu dulu kita cari yang sama-sama dulu. Jangan berdakwah masuk kampung kemana cari yang kontra-kontra dulu. Oh, ini memang sarangnya pelaku muhdas ini. Kita bantai habis semua. Ya, ini banyak memusuhi sunnah. Ya. Karena padahal ahlul kitab memusuhi Nabi. Yahudi memusuhi Nabi. Bahkan walantar doang kal yahudu lan nasara hatta tattabi'a millatahu. Mereka enggak akan ridho, mereka musuhi. Tapi Nabi bilang, kita cari persamaan. Nah, ini kita muslim di kampung, di tempat di mana semua muslim, cari persamaan dulu. Jangan langsung anti sunnah, ini kampung enggak terima dakwah, daerahnya semuanya sudah terjerumus ratusan tahun dalam kesyirikan dan kebid'ahan, mengakar kuat hati mereka, kita bantai habis. Kita habisi sampai akar-akarnya. Bukan begitu dakwah, Iwan. Dakwah lembut, layin, hayyin. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Dan ini pembahasannya panjang, Masya Allah. Kita jangan sampai ya kaku, kasar, keras, ya, langsung pengen yang anti, pengen yang ini dan sebagainya. Jangan sampai. Bukan gitu cara dakwah. Jauh cara kita. Dakwahnya para ulama dan para nabi apalagi jauh kita nih. Ya, jangan kaku, jangan keras kayak tadi. Lembut. Hukum asal dakwah itu lembut. Ya, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Dan untuk poin keempat ini, ya, saya teringat ada kaidah yang bagus ya. Poin keempat kita ingat ya. Semua penjelasan panjang ya. Jadi para nabi, orang-orang soleh dulu, karena berdakwah mereka, karena berdakwah mereka dicaci, diberi gelaran buruk, diancam, bahkan dibunuh karena berdakwah. Jangan sampai kita karena alasan berdakwah kita mencaci, kita memberikan gelaran buruk, kita berkata kasar, kita nyindir, bahkan kita merusak kehormatan orang lain karena alasan berdakwah. Ingat ya, dulu orang soleh dan para nabi karena berdakwah dicaci. Nabi sahirun majnun, penyihir gila, ya, disebutkan sobi, keluar dari agama, sahirun majnun, sahir, penyihir dan sebagainya. Jangan sampai para ikhwan kita ya. Nah, dan ini tercermin sekarang, zaman sekarang kan WhatsApp nih. Coba lihat grup WhatsApp, ada enggak
bantah sana, bantah sini, kopas sana, kopas sini, tinggalkan. Dan itu tidak melahirkan ketenangan. Itu repot, keras hati kita nanti ya. Kita lanjut, ternyata tinggal 10 menit tuh Raiwan. Karena tadi amanahnya ya 10 sampai 6.30 ya. Kita baru sampai poin keempat ini. Dan itu baru disebutin, belum disyarah. Tapi karena setelah ini mau main futsal, saya tutup ya, terpaksa, maaf. Kalau futsal mah saya nggak ada join-join ya, saya tutup langsung. Karena dia ajakin futsal, ya nggak ada ini ya, nggak ada kompromi kalau futsal. Tutup langsung. Poin yang kelima kita sebutin ya. Poin kelima, kesalahan. Ingat, ini kesalahan saya juga dulu ya. Poin kelima, suka berdebat, menang sendiri, bahkan menggunakan kata-kata kasar. Jangan sampai Iwan ya. Jidal. Jangan sampai suka miro bahasanya. Sampai debat, menang kata sendiri, kata-kata yang kasar. Jangan sampai, ini kesalahan. Karena sebagian Iwan, Masya Allah ini berdebat, apalagi zamannya sosmed ya, Masya Allah. Luar biasa sosmed ya, Masya Allah. Padahal nama akunnya ya Abu Fulan As-Salafi, Masya Allah ya. Itu nama akunnya ya. Tapi Masya Allah ya, debat sana kayak tadi, kayak pendekar baru turun gunung, Masya Allah, debat sana debat sini, ngomongnya ya inti, Masya Allah, debat sana debat sini, nyindir ya apa, Masya Allah. Ini saya sampai heran, ini mau beragama atau apa? Nyari ketenangan atau nyari sulit, susah, Masya Allah ya. Kita tuh beragama pengen tenang, merasakan halawatul iman, manisnya iman ya, merasakan kebahagiaan di hati, ketenangan jiwa. Karena Allah itu tujuan beragama. Tujuan beragama begitu kita. Ini apa? Masya Allah ya. Debat sana, debat sini, Masya Allah. Bantah sana, bantah sini, kata-kata sindiran keluar. Ya. Ini jangan sampai ya, Insya Allah ya. Dan ini pembahasan panjang nih, kata-kata debat, Insya Allah ya. Pembahasan yang panjang, kita hindari kata debat, kata sindir-sindiran, Masya Allah. Itu bukan bagian dari agama ya, Masya Allah. Kata-kata yang keras ya, baik, apalagi kata-kata keras memberikan gelaran-gelaran buruk ya. Jangan sampai wala tanabazu bil alqab ya. Jangan kalian berikan gelaran buruk, tapi banyak gelaran buruk ya, Masya Allah ya. Dan ini pembahasan yang panjang, Masya Allah, panjang sekali. Jangan sampai kita berdebat, tinggalkan kata-kata kasar, sindiran itu tinggalin ya, kata-kata yang ini, Masya Allah ya. Dan tujuan kita berdakwah supaya orang dapat hidayah, bukan menghabisi, bukan mempermalukan ya. Dan debat tidak ada gunanya, tidak ada dong. Bantah-bantahan, buat video pertama bantah lagi, habis itu buat video kedua lagi bantah lagi, nggak ada gunanya. Kadang-kadang lebih, bahkan dakwah malah lebih sempit gara-gara itu. Bantah-bantahan ya, buat video lagi, buat video lagi, buat video lagi, bantah lagi, nggak ada gunanya ya. Coba kita renungkan ya, bantah-bantahan selama ini yang terjadi di sosmed, buat video, kira-kira banyak nggak yang dapat hidayah dari situ? Nggak. Bahkan kalau kita pakai metode Roth ya, secara ilmu psikologi, orang semakin membela apa yang dia yakini ya. Orang semakin membela ya, karena dibantah soalnya ya. Bahasa kita dalam ilmu psikologi namanya defense mechanism ya. Pertama, ketika disalahkan maka dia bela diri dulu dengan cara macam apapun. Itu nama, kalau kita belajar ilmu psikologi, namanya defense mechanism. Ketika disalahkan kita, apapun itu, bahkan perkara dunia pun, ketika kita disalahkan, ada namanya defense mechanism. Kita berusaha menunjukkan kita nggak salah, iya kan? Defense mechanism secara ilmu psikologi ada yang pertamanya blocking, diam, ada juga yang dia marah-marah. Ya, makanya kalau ada ibu-ibu dia belok kanan, sennya kiri, tabrakan, marah-marah dia. Itu defense mechanismnya dia. Defense mechanism namanya. Menuju supaya dia nggak salah. Padahal salah gitu kan. Mohon maaf ibu-ibu ya. Saya jangan diperkusi keluar-keluar.
Itu defense mechanism. Begitu juga itu dalam ilmu dunia namanya defense mechanism. Apalagi masalah agama, apalagi yang dibantah tokoh besar. Apalagi tokoh publik figur yang dibantah. Kira-kira gimana kira-kira? Apalagi yang bantah juga ya orang yang belum dikenal. Membantah publik figur, gimana kira-kira pengaruhnya dengan dakwah? Ya. Jangan sampai debat apa aja. Dan ini Masya Allah ya, jangan sampai berdampak akhirnya. Bukan gitu cara kita beragama. Kita ajak dengan yang baik. Bukankah ulama-ulama ngajarin nggak seperti itu? Justru sama kita-kita ini ya disampaikan bagaimana dakwahnya Musa sama Harun. Idhaba ila fir'aun faqullahuma fakula qaulan layyinan. Musa sama Fir'aun, pergilah kamu kalian berdua ke Fir'aun, katakanlah perkataan yang lembut, la'allahu yatazakkaru ayakhsha, mudah-mudahan dia ingat dan takut. Jadi selevel Fir'aun saja yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian paling tinggi, dengan segala macam disuruh perkataan apa? Fakula qaulal layyan. Sampai Fir'aun pakai kata yang lembut dakwahnya. Insyaallah ya. Fir'aun loh. Sehingga ulama membuat kaidah ya, engkau bukan Fir'aun, aku bukan Musa. Jadi saudara kita nih bukan Fir'aun ya. Dan kita bukan Musa yang punya ilmu. Insyaallah ya. Jadi Masya Allah, ini poin yang kelima kita hilangin insyaallah ya. Debat apa gitu ya, tinggalkan grup sosmed apa semua, ganti dengan doa kepada mereka ya. Sampaikan, habis itu la yaltafit katanya ulama, sampaikan tinggalkan, habis itu udah jangan noleh lagi katanya ulama. Sampaikan udah, meskipun kita dicela, kita diapa. Kadang-kadang yang bikin kita panas kan habis dibantah, pengen bantah lagi kan. Sabar, nggak usah dibantah lagi, udah cukup. Doakan saja, kita balas dengan doa. Dan ini contoh Nabi ya. Dia berdakwah ke Taif, dilempar di apa di ini, datang malaikat dua gunung Akhsabain ya, bilang kepada Nabi ya, saya katanya Jibril ada salam dari malaikat Akhsabain, penjaga dua gunung, kalau mau nanti diangkat gunung Akhsabain ditimpakan penduduk Taif. Kata Nabi jangan ya, arju ayakhruja min aslabihim may ya'budullah wa yusyriku bihi syai'an. Saya jangan ya, saya berharap keluar dari tulang sulbi mereka yang akan nanti menyembah Allah dan tidak syirik. Nabi disakiti, ganti dengan apa? Doa. Kita disakiti, ya, balas dong. Antum ini ya balas dong, masa enggak nih? Dihabisi balik dong. Kalau kita di grup WhatsApp gitu ya, Masya Allah, antum nih anjing katanya. Oh, antum anjing rabies ya, tambah dong, nggak terima gitu kan, balas lagi dong ya, habisi ya gitu. Jangan kita tinggalin aja, kita doain ya, kita inikan dan sebagainya. Jadi jangan sampai ya, tujuan dakwah itu memberikan hidayah, memberikan ketenangan, jangan kebaliknya. Seperti itu ya. Tentang dakwah. Kok tinggal 3 menit Ustaz? Kita tutup ya. Maaf, tadi saya punya kaidah kalau futsal tutup langsung. Karena olahraga soalnya mantap ya. Nah, yang terakhir ini saya bacakan aja lah berarti ya. Tinggal 5 poin terakhir. Ya, 5 poin terakhir, baru yang terakhir, yang ke-6, 5 terakhir berarti ya. Yang ke-6, ini kesalahan dulu ya. Yang ke-6, menganggap orang di luar dakwah Ahlussunnah sebagai saingan bahkan musuh. Jangan sampai Iwan ya. Menganggap orang di luar dakwah Ahlussunnah sebagai saingan bahkan musuh. Ya. Terkadang kalau kita lihat di kampung di mana ada tokoh agama tapi bukan Ahlussunnah, kita lihatnya dengan pandangan, oh ini pentolannya mereka nih, ya saingan nih, musuh dakwah nih. Nah, gak boleh seperti itu ya. Bukan seperti itu. Dia muslim ya.
dia muslim dan masih ada hak-hak persaudaraan kepada mereka. Dapat senyum, dapat salam, mendapat kebaikan. Mereka muslim, saudara kita. Bukan saingan, bukan musuh. Masih dapat hak mereka itu. Hak-hak. Yang ini saya jelaskan nanti ada. Ya, iza tansohaka fansohlahu. Kalau dia sakit fa'ud lahu. Kalau sakit dijenguk, kalau ini hak persaudaraan. Masih dapat. Jangan langsung ada wah ini pentolan ini musuh dakwah ketemu padahal dia publik figur, dihormati. Jangan langsung di ini. Inzilin nasa manazilahum. Posisikan seseorang posisinya. Jadi ada publik figur, ada apa? Meskipun di luar Ahlussunnah, kalau ketemu inzilin nasa manazilahum. Posisikan dia sesuai posisinya. Kita ketemu, kita hormati. Hormati, kita posisikan, kita senyum, sapa. Ada hak muslim, apalagi dia publik figur, dihormati. Sebagaimana Nabi mengirim surat kepada kepada Romawi, beliau tulis surat min Abdillah, dari hamba Allah Muhammad, ila azimir Rum, kepada pembesarnya Rum. Ya, Nabi kirim surat dakwah kepada siapa? Kepada Caesar, ya, pembesar Rum. Dakwah ila azimir Rum, kepada pembesarnya orang-orang Rum. Ya, jadi bukan kepada ahli togut, gitu. Kepada siapa, bukan, dihormati. Inzilin nasa manazilahum. Jadi ketemu sama tokoh-tokoh itu, ketemu tunaikan hak muslim, salam, ketemu senyum, apa. Ya, jadi jangan begitu. Atau ketemu sama sana baru salam, ini dia nih musuh dakwah, penghancur sunnah. Oh, pandangan apa-apa dipandangin terus ya. Oh, itu ya. Jangan, bukan begitu dakwahnya. Hak mereka saudara, semua muslim ini saudara kita. Semua mendapatkan hak-hak muslim. Kita lembut, kita bantu. Kita posisikan posisinya. Begitu juga ibu-ibu. Ya, kalau kajian kan ada yang pakai cadar apa, tiba-tiba ada yang ahwat datang kajian gitu ya. Ya, pengen ngaji ya. Tapi ternyata belum cadaran, belum lebar. Jilbabnya mungkin sedada. Bawahnya juga masih celana, atau bahasa kita dulu atas Mekah, bawah Amerika gitu ya. Masuk ke tempat kajian diplototin sama ibu-ibu. Ini kok ngaji kayak gini, sumber fitnah iwan-iwan ya. Plototin terus. Atau selama kajian noleh. Kan takut dia nih. Kayak dipanah sana sini sama iwan itu. Kalau gitu pulang aja dulu lah, assalamualaikum. Kasihan awat-awat gitu diplototin sama ibu-ibu. Ya, apalagi sampai kajian nggak dibuka cadarnya, jadi matanya doang. Makin serem lagi nih ibu-ibu nih. Ya, ibu-ibu selama kajian cadar nggak dibuka, ya, diplototin terus ya, plototin ini. Ini ngapain ini? Gaya-gaya pelacur datang kajian, gitu ya. Bukan begitu dakwahnya. Makanya banyak saran kalau ibu-ibu selama nggak ada CCTV, ya selama kajian buka cadarnya. Ketemu sama ahwat-ahwat awam disenyumin, dipersilakan. Jangan ngumpul-ngumpul eksklusif gitu ya. Kan kasihan kan ahwat-ahwat masuk dapat hidayah kok dapat serangan pandangan mata, ini ngeri banget ini. Ya, kapok akhirnya datang. Ya kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya ya, poin yang ketujuh, kesalahan berlebihan membicarakan kelompok tertentu, ustadz dan tokoh agama tertentu. Nah ini jadwal futsal udah muncul ya. Ingetin. Berlebihan membicarakan kelompok tertentu dan ustadz agama tertentu. Maksudnya apa nih? Hobinya ngomongnya tahzir terus ya, pembahasan tahzir itu kayaknya masya Allah ya, jadi hidangan terlezat gitu ya. Gimana Ustaz Fulan? Oh habis tahzir Ustaz Fulan. Oh iya masya Allah. Gimana ceritanya? Oh, masya Allah ya. Jadi pembicaraan tentang tahzir, kelompok ini sesat, kelompok ini jadi pembicaraan utama di majelis-majelis. Jadi mantep banget ini, hidangan terlezat gitu ya. Ini maksudnya berlebihan. Bicara tentang firqah. Kemana-mana pembahasannya sataftariqu hazil ummah. Akan terpecah umat ini gitu ya. Ini masya Allah. Apalagi bicara ustaz ini habis ini. Ini tahzir sama ini tahzir. Tahzir lagi tahzir, multi level tahzir, masya Allah ya. Cocok ini masya Allah ya. Ini dianggap ini begini, penyimpangan usul begini, masya Allah. Itu semangat gitu. Apalagi sampai didebatkan di publik, ya. Jadi ketika masalah ini, masya Allah luar biasa, seperti singa mengaum,
Tapi ketika belajar fiil, isim, mubtada, tiba-tiba jadi kucing, meong meong meong. Ya Allah. Ya, hati-hati jadi jangan nih kan ya. Pembicaraan berlebihan, ngobrol-ngobrol tentang firqah sana, firqah sini. Dan itu kalau kita belajar dalam kurikulum, itu di masuk semester paling akhir. Paling akhir ya. Tentang iftiraqul ummah itu. Saya sedang melanjutkan sekarang kan S2 ya di Fakultas Dakwah Al-Madinah University. Itu semester paling akhir diajarin itu. Kita jangan baru ngaji langsung itu. Kita lanjut ya. Kemudian yang ke-8, tidak serius belajar agama dari dasar. Atau tadi taksili tadi. Dan salah satu yang paling taksili adalah pertama tahsin. Ya tadi ya, makanya tadi hobi debat gitu ya, tapi baca Quran belepotan ternyata. Insyaallah ya. Jadi tidak serius belajar taksili, makanya ada kaidahnya man hurimal usul hurimal usul. Barang siapa diharamkan, tercegah dari ilmu-ilmu usul, maka hurima usul. Dia tidak akan usul sampai wasala yasilu usul waslan. Dia tidak bisa sampai. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah belajar agama, belajar dari dasar. Dan bagaimana cara belajar dari dasar ini? Belajar dengan ustadz-ustadz setempat. Belajar kajian pakai kitab, pakai panduan ya. Bukan belajar kajian tematik doang. Ya, jadi pertama memang kajian kitab dengan kajian tematik jangan dipertentangkan. Masing-masing ada kelebihan. Tapi sudah lama ngaji jangan tematik terus. Jangan tematik terus. Kajian datang kajian sama ustaz-ustaz kita setempat. Justru yang paling berjasa nih ustaz-ustaz setempat. Ustaz-ustaz setempat besar jasanya. Mereka yang taksil, ngaji dan sebagainya. Kalau kita yang datang ini kan cuma datang sebentar kajian, udah pulang habis tuh EGP emang gue pikirin. Ya. Tapi yang ini makanya ngaji yang benar sama ustaz lokal, sama ustaz setempat itu ngaji yang benar. Ngaji ya pakai kitab, pakai itu ngaji yang benar. Justru gini-gini itu ya selingan aja, atau nggak usah datang nggak apa-apa. Ngaji yang benar ustaz lokal. Ya ngaji pakai ini taksiri, kitab habiskan. Selesai, itu yang benar. Itu baru ngaji yang mungkin kita tenang. Bukan tematik. Apalagi sekarang zaman YouTube, zaman Google bisa pilih-pilih ya. Pilih-pilih. Ya, pengennya ngaji sama ustadz itu aja. Ya. Kemudian komentar lagi, Ustadz Fulan pembawaannya bagus, ini Ustadz Fulan pembawaannya keras, Ustadz Fulan jadi banding-bandingkan lagi, Masya Allah ya. Ustadz diomongin gitu ya. Ada yang lembut, ada yang apa. Jadi belajar dari dasar. Belajar. Jangan sudah lama ngaji, udah belasan tahun, 10 tahun, 5. Jadi ngajinya tematik terus, nggak pernah belajar dari dasar. Ya, pilih-pilih lagi. Pilih-pilih kalau tema rumah tangga, romantisme suami istri, parenting, tema kalau pemuda tema nikah, kalau laki-laki suami tema poligami, hadir semuanya, Masya Allah ya. Ya, tapi tiba-tiba diganti temanya tentang rincian ilmu tauhid ya, tentang akidah wasitiyah, akidah tohawiyah, hilang. Nah, ini yang penting pada jangan sampai ya kita belajar dari dasar ya Iwan ya. Ngaji lagi sama ustadz setempat jasanya besar. Belajar sama mereka. Nah, itu ngaji yang benar kayak gitu. Ya, memang benar tematik, nggak apa-apa. Tapi jangan sudah lama ngaji tematik terus. Ya, tematik itu kan mau datang bisa, nggak datang bisa ya. Ya, datang enggak terserah. Akhirnya mendatangi yang enggak. Kan gitu ya. Kita lanjut. Kemudian poin yang ke-9, ya, tidak segera mencari lingkungan dan teman yang baik. Begitu ngaji itu tidak segera mencari lingkungan dan teman yang baik. Ya, artinya begitu hijrah ya, masih temannya belum ganti-ganti. Ya, jadi istilahnya on off atau side A side B gitu ya. On off ya. Jadi kadang-kadang ya, jadi tidak segera mencari teman yang baik. Jadi ya sekarang paginya ngaji, malam masih diskotik ya. Ya. Jadi tua diskotik, maksudnya muda diskotik, tua apotik ya. Kita bilang gitu ya. Ya. Jadi segera ganti temannya. Begitu ngaji ganti temannya. Karena ini hadisnya banyak, almaru ala dini khalilihi. Banyak.
hadis-hadis ya, ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, hendaklah bersama orang-orang yang baik. Segera ganti teman, ganti, jangan sampai masih ngumpul-ngumpul juga sama teman-teman yang lama, teman-teman nongkrong, mabuk, teman-teman ini, ganti segera harus. Dan bukan berarti memutus pertemanan, cuma ya tetap berteman, tetap ini, tapi ngumpul-ngumpulnya jangan gitu. Ya, mencari lingkungan yang baik langsung ya. Kalau enggak, banyak yang gagal hijrah ini, banyak sekali yang gagal hijrah karena tidak tega meninggalkan teman yang buruk. Banyak, terutama publik figur, artis banyak. Karena masih paginya kajian, malam ngumpul sama artis. Nggak bisa nih kayak gini. Akhirnya banyak yang apa namanya berguguran di persimpangan jalan dakwah. Yang terakhir akhirnya 10 ya, hilang dari pengajian dan kumpulan orang soleh serta tenggelam dengan kesibukan dunia. Ini poin ke-10 ya. Jangan sampai ya sudah ngaji hilang habis itu. Ya, makanya sesibuk apapun jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Sesibuk apapun. Kalau nggak bisa sepekan sekali, 2 pekan sekali. Kalau nggak bisa 2 pekan sekali, sebulan sekali hadir. Kalau nggak bisa 3 bulan sekali nggak apa-apa. Yang penting hadir. Kalau nggak bisa kebangetan, kamu apa sih gitu ya. Ya. Pokoknya jangan sampai meninggalkan total. Karena di majelis ilmu zaman sekarang ada 2 yang menyebabkan kita istiqomah. Ya, dari pertama ada ilmu, bisa menjawab berbagai macam syubhat di luar. Yang kedua, kita bertemu dengan teman-teman yang soleh. Itu semua di majelis ilmu. Jadi jangan sampai tinggalkan majelis ilmu, pengajian, kumpulan orang yang soleh. Dan salah satu kumpulan orang yang soleh kita buat komunitas futsal misalnya, bagus. Komunitas olahraga, kumpulan. Ya, insya Allah ngomongnya baik dan sebagainya ya. Dan kemudian jangan sampai tenggelam dengan kesibukan dunia. Sebagian kita udah ngaji tapi juga terfitnah dengan dunia, harta. Likulli ummatin fitnatun wa fitnatul ummatil mal. Ya, fitnah terbesar umat Muhammad harta. Ada kita sudah ngaji, ya kena fitnah harta, sibuk dengan dagangan, sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan ini, lupa ngaji akhirnya. Dan merasa sudah ikhwan senior, saya sudah lama ngaji, udah semua ilmu dapat, udah. Ya, antum masih pemula, saya udah ikhwan senior di sini. Gara-gara saya dakwah tarakan jalan. Ikhwan senior, antum masih pemula. Antum level saya sudah makrifat, gitu ya. Kayak gitu. Nah, itu jadi jangan sampai akhirnya sibuk dengan dunia. Ada sebagian ya, udah ngaji, udah apa, sibuk dagang, sibuk ini, nggak pernah datang majelis ilmu. Ya akhirnya ya seperti itu, akhirnya hilang dari majelis ilmu dan tidak tampak dasar-dasar, akhirnya futur. Hilang. Akhirnya setelah lama tidak berjumpa, setelah hilang dari peredaran, hilang dari kumpulan, tidak bersua kabarnya. Tiba-tiba pas ketemu sudah jenggotnya udah dipotong dikit ya. Tiba-tiba kok datar gini ya. Tiba-tiba kok rapi ya, tiba-tiba kok ngetren ya. Tiba-tiba mulai turun-turun celananya, lama-lama hilang jenggotnya, hilang, nggak ada asar-asar ngaji sama sekali. Karena hilang dari majelis ilmu. Padahal dulu paling mantap ya, paling keras, paling semangat. Ahwat juga begitu, dulu cadar dulu apa, hilang dari majelis ilmu. Tiba-tiba cadarnya dulu lepas, tiba-tiba jilbabnya juga hilang, dulunya cuma hitam apa, tiba-tiba warna-warni, tiba-tiba goyang-goyang, tiba-tiba ahwat tersebut loh, kok tiba-tiba berubah, tiba-tiba jilbabnya diperkecil, tiba-tiba ini, dan tiba-tiba lagi muncul di TikTok goyang-goyang, Masya Allah. Ya, seperti itu. Para jemaah sekalian, kita main futsal dulu ya. Kita tutup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah 10 poin ini ya. Kapan-kapan kita syarah tiap poin ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.